Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nur Lela dari Prodi PGMI 3B, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Untuk memenuhi ujian tengah semester Filsafat Ilmu, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi aksiologi. Adapun pembahasannya mencakup pengertian aksiologi, etika, dan estetika. Filsafat selalu melandasinya pada 3 landasan pemikiran, yaitu ontologi yang membahas hakikat ilmu, epistemologi yang membahas tentang teori ilmu, dan aksiologi. Ketiganya saling berkaitan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian aksiologi. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu aksiologi? Nah, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu aksios dan logos. Aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah tentang nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, artinya pada tahap-tahap tertentu, kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bramel membagi aksiologi dalam 3 bagian, yakni moral conduct, aesthetic expression, dan social political life. Moral conduct yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Aesthetic expression yaitu ekspresi keindahan, yang mana bidang ini melahirkan suatu keindahan. Dan social political life, yaitu yang membidangi lahirnya filsafat kehidupan sosial politik. Dari nilai timbul sebuah norma yang digunakan untuk mengatur nilai. Norma terdiri dari 2 macam, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma khusus itu norma yang berlaku pada bidang-bidang tertentu dan bersifat mutlak. Dan norma umum berlaku untuk semua. Norma umum ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama etiket berupa nilai kesopanan, yang kedua moral yang terdiri dari 2, yaitu amoral dan immoral. Amoral yaitu tindakan yang baik dan immoral itu tindakan yang jahat. Yang ketiga ada kebiasaan atau sesuatu yang terus dilakukan. Dan yang keempat yaitu teori tentang baik dan buruk. Aksiologi pada dasarnya bersifat ide, karena itu aksiologi bersifat abstrak atau tidak nyata. Tapi mengapa demikian? Apakah teman-teman tahu mengapa aksiologi itu bersifat abstrak? Karena nilai atau ide itu bukanlah suatu fakta. Nilai di sini tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Hanya saja dapat dirasakan baik ataupun buruknya. Setiap individu juga memiliki penilaian yang berbeda. Bisa jadi perilaku di kota itu baik atau bahkan menjadi benar. Tetapi di kota B ini bisa saja menjadi buruk atau bahkan bisa menjadi salah. Karena setiap daerah itu memiliki norma tersendiri. Dan penilaian setiap orang itu pastinya berbeda. Aspek aksiologi pada dasarnya materi atau sesuatu yang mengandung nilai. Teori nilai dalam filsafat ilmu mengacu pada etika dan estetika. Etika disebut juga filsafat moral atau moral filosofi yang berasal dari kata etos Yunani yang berarti watak. Moral berasal dari kata mos dan mores yang artinya kebiasaan. Dalam pembahasannya, etika tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, tetapi bagaimana manusia seharusnya berbuat ataupun bertindak. Etika dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika ini mengurangi dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral dari norma-norma dan konsep-konsep etis secara deskriptif. Yang kedua ada etika normatif, atau sering disebut juga sebagai filsafat moral atau etika. Ada 5 teori yang membahas nilai etika ini. Yang pertama ada teori idealis etis. Teori ini lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat spiritual ataupun mental daripada yang bersifat indrawi. Yang kedua ada teori deontologisme, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri dan bukan akibatnya. Yang ketiga ada teori teleologis yang lebih menekankan pada unsur hasil. Yang keempat ada teori hedonisme, yaitu yang menganjurkan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang didasarkan pada kenikmatan dan kesenangan. Dan yang kelima ada teori
utilitarisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kenikmatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang banyak. Yang ketiga ada mata etika, merupakan kajian analitis terhadap etika. Pembahasan yang ketiga yaitu estetika. Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan yang berasal dari kata Yunani yaitu aesthetika. Kata tersebut berarti hal-hal yang dapat diserap dengan indera atau serapan indera. Estetika sebagai bagian dari aksiologi selalu membicarakan permasalahan, pertanyaan, dan isu-isu tentang keindahan, ruang lingkup, nilai, pengalaman, perilaku, pemikiran seniman, seni, serta persoalan yang lainnya. Estetika dan seni kehidupan manusia, estetika dalam hal ini membahas hakikat, akar dari ilmu seni hasil perenungan, bukan eksperimen dan pengalaman lahiriah. Kesimpulan dalam pembahasan materi aksiologi yaitu aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dengan aksiologi, kita mempelajari tentang apa guna dari ilmu pengetahuan yang didapatkan atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Aksiologi mengajarkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan yang berfungsi sebagai pengontrol sifat keilmuan manusia. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.